Ta'ala, yang malam hari ini kita dari sore dihujani dengan hujan rahmat dari Allah, tapi tidak memutuskan istiqamah kita untuk menghadiri majlis yang mulia, majlis yang mana di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita akan mendengarkan cerita hikmah nasihat daripada sahibul maulid al-imam al-qutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Pada malam hari ini Habib Ali akan menjelaskan kepada kita perihal tentang keutamaan yang mana ini adalah anugerah bagi orang yang diberikan rezeki berupa bisa berjumpa dengan seorang arif billah, bisa duduk di majlisnya wali min auliyaillah, sebagaimana ucapan beliau qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. Thumma qala sayyidi, kemudian Al Habib Ali berkata, al a'mal fi hadzal zaman al akhir ma'lulah wa madkhulah. Beliau memulai ucapannya dengan menjelaskan kepada kita bahwasannya amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman, khususnya di zaman sekarang, kata Habib Ali, amal-amal ibadah tersebut itu sudah terkontaminasi, sudah kemasukan penyakit. Amal ibadahnya ada ujub, ada riya, ada sombong, ada hasud dan lain sebagainya. Sampai kata Habib Ali dipermisalkan amal ibadah kita ini di akhir zaman mithlal ud alladhi dakhala khusus, seperti sebatang kayu yang sudah kemasukan ulat. Kayu itu sedikit demi sedikit dimakan oleh ulat, belatungan. Mahad yamhil alaih, otomatis kalau udah yang namanya ada kayu, ada ulatnya, ada belatungnya, gak ada orang yang mau menggunakan kayu tersebut. Ini permisalan amal-amal kita di akhir zaman. Maka Habib Ali memberikan alternatif cara bagaimana kita menutupi amal-amal kita. Beliau berkata, ma anfa' min mujalasatil arif billah. Gak ada di zaman akhir yang lebih bermanfaat daripada yaitu duduk dengan seorang arif billah, duduk di majlisnya wali min auliyaillah yang ma'rifatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata beliau, li'annaha tajma'uka ala khair kabir. Karena dudukmu bersama seorang wali min auliyaillah tersebut di majlisnya akan mengumpulkan kamu dengan kebaikan yang tidak sedikit tapi kabir, yaitu kebaikan yang besar. Sampai Habib Ali misalkan kebaikannya itu seperti apa? In asaita taba min jihatik. Apabila kamu berdosa, karena yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Apabila kamu ini berbuat dosa, berbuat maksiat, maka wali tersebut yang mana kamu duduk di majlisnya akan memintakan taubat dari arah kamu. Wa in khalafta radak. Bahkan apabila kamu melanggar, tidak sejalur, keluar dari jalannya Allah, jalannya Rasulullah, jalannya agama yang benar, kamu keluar dari jalan itu, nanti itu wali akan mengembalikan kamu kembali kepada jalan yang benar. Wa inna sayyida istaghfara min tarafik. Dan apabila kamu lupa, namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, ada lalainya. Nah, ketika kamu lupa, itu wali min auliyaillah akan memintakan istighfar, ampunan dari sisimu. Galu sampai kata Habib Ali, para alim ulama, para leluhur kita, para sadah, yang mana mereka ini pernah meriwayatkan begini, hatta yaumal qiyamah, sampai-sampai manfaat ini bukan cuma di alam dunia, sampai hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ta'ti fatajid dawawin mal'ana hasanat. Nanti kamu di hari kiamat akan datang. Di hari kiamat kamu akan menemukan diwan, buku-buku catatan kamu, kebaikan kamu itu penuh. Buku catatan kebaikan penuh dengan isinya kebaikan-kebaikan.
Sampai-sampai kamu heran, bingung dari mana kebaikan tersebut. Fataqulu, kamu akan bertanya, ma amiltu hadzal amal, saya belum pernah beramal amalan ini selama di alam dunia. Kok ada amalan tersebut di buku catatan saya begitu banyak, penuh. Fayaqulu laka, maka akan dijawab untukmu, innaka lam ta'malhu, sesungguhnya memang kamu belum pernah mengamalkannya di alam dunia. Walakin syaikhuka fulan au akhuka fillah, akan tetapi gurumu si fulan atau saudaramu seagama karena Allah, kau berteman dengannya karena Allah, bukan karena sebab apa-apa. Ini gurumu dan temanmu yang soleh tersebut, zadat a'maluh, dia udah kelebihan amalnya, udah penuh amalnya. Fafarraqaha fi talamidatih au ikhwanih, sehingga akhirnya karena penuhnya amal tersebut, dia bagikan amal-amalnya kepada murid-muridnya yang hadir di majelisnya, dan dia telah bagikan saudaramu yang soleh tersebut kepada teman-temannya, saudara-saudaranya. Li'annal a'malu 'arifina billah ma tanhasir wa la tataqayyad, dikarenakan kata Habib Ali, amal-amalnya seorang arif billah, seorang wali, seorang yang ma'rifat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu amalnya tidak terbatas, amalnya itu tidak pernah bisa terikat, saking banyaknya, terus menerus, nggak ada habisnya. Sampai-sampai galu para alim ulama berkata, tasbihah min arif billah, satu tasbih saja, satu bacaan tasbih yang mana bacaan tersebut dibaca seorang arif billah, seorang kekasihnya Allah, khairun min alfi raq'ah min alimin mukhlisin, lebih baik daripada 1000 rakaat yang telah dilakukan oleh seorang alim yang berilmu lagi mukhlis, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. 1000 rakaat orang alim yang mukhlis tidak bisa menandingi bacaan satu tasbih seorang wali min auliyaillah. Maka kata Habib Ali, wa idza kana al-amr hakadha ma yaqa' syai'azim, kalau kenyataannya seperti itu, mau sebanyak-banyaknya ibadah orang alim yang ikhlas nggak dianggap banyak oleh yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan satu tasbihnya daripada seorang arif billah. Kama yugalu hayil bila kail, sebagaimana ada pepatah Arab yang mana berkata hayil, satu tumpukan pasir tapi nggak ada sekopnya, nggak ada alat untuk nakarnya, nggak bisa diambil, nggak bisa dimanfaatin, ngegunduk aja nggak ada manfaatnya. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau adalah sosok yang mana ingin meneladani kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat ingin mengikuti datuk-datuknya, para leluhurnya di dalam ibadah, di dalam mengajar, di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau tidak mampu seperti leluhurnya, tidak bisa menandingi daripada amal-amal datuk-datuknya, sehingga beliau mengadukan perihal beliau kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Lamma syakautu 'ala al-Habib Abi Bakar dha'fi 'anil amal wa ajzi, ketika aku mengadukan kepada guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas tentang kelemahanku, tentang ketidakmampuan aku di dalam beramal yang banyak seperti leluhur-leluhurku, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasihku, gala, maka Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas justru malah memotivasi Habib Ali, malah menggembirakan Habib Ali dengan ucapan yang simpel yang sangat luar biasa. Apa ucapan beliau? La tat'abu, jangan kalian capekkan diri kalian, udah biasa aja, nggak usah capek-capek, jangan. Ana gata'ibtu, saya kata Habib Abu Bakar dari dulu udah capek, dari dulu sudah banyak beramal. Sebelum ente capek, ana lebih dulu capek beramal. Wa amiltu lakum, dan saya ini beramal buat siapa? Buat diri saya? Enggak. Buat siapa? Buat kalian murid-murid saya.
wa amali batakfikum, dan amal-amal saya pasti akan mencukupi kalian, akan menutupi kekurangan kalian. Maka kata Habib Ali Habsyi ketika mendengar gurunya Habib Abu Bakar berkata seperti itu, syufu suhbatar rijal wa naf'aha, coba perhatikan oleh kalian semua bagaimana manfaatnya kita bersama, bersahabat, berdekatan dengan para rijalullah, para kekasih Allah. Anta naim ghairuka ya'malak, bayangkan kamu dalam keadaan tidur kagak ngapa-ngapain, tapi selain kamu justru sedang beramal untuk siapa? Untuk kamu. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau berkata, karena Abul Abbas al-Mursi, dulu di negeri Mesir ada seorang murid kesayangan Abi Hasan Asyadzili. Beliau adalah khalifah daripada Abi Hasan Asyadzili, penganut Thariqah Syadziliyah, yang mana beliau ini adalah guru daripada Ibn Athaillah Al-Askandari, pemilik kitab Hikam. Juga beliau adalah guru daripada Sahibul Burdah Al-Imam Busiri. Ini Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi pernah berkata begini, yaqul wallahi, demi Allah beliau bersumpah, innahu layati ilayal badawi, dulu pernah datang kepada saya seorang badui, orang kampung, orang desa yang jauh daripada ajaran akhlak budi pekerti agama. Alladzi yabul ala fakhdhih, yang mana orang Baduy ya otomatis namanya orang Baduy, kencingnya aja berdiri, kencingnya aja di atas pahanya. Tapi karena dia datang kepadaku, kata Habib Abbas Al-Mursi, fausiluhu ilallah binadrah wahidah, aku sampaikan orang Baduy tersebut sampai ma'rifatnya kepada Allah dengan satu pandangan saja kepadanya. Maka kata Habib Ali, unduru kaifa infi'alatir rijal, coba kalian lihat bagaimana yaitu kemampuan-kemampuan yang bisa diperbuat oleh para rijalullah. Sampai Habib Ali bercerita daripada sahabatnya, Ghalali Ahmad Bajabir, sampai seorang sahabat sama-sama murid daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yaitu Ahmad Bajabir, beliau berkata, innal Habib Abu Bakar Al-Attas, sesungguhnya guru kita Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, nadharah marrah ila Syuraim fil ard, beliau pernah melihat sekali kepada orang yang berbangsa Syuraim di muka bumi. Faqala, maka beliau berkata, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya saya, kata Habib Abu Bakar, lau syi'tu an uraggi hadha Syuraim ila maratib rijal la fa'alt, apabila saya berkehendak untuk meninggikan kedudukan ini si bangsa Syuraim tersebut sampai kepada kedudukan para aulia Allah, saya mampu, saya bisa lakukan, kata Habib Abu Bakar. Maka kata Habib Ali, masyai mithlu suhbati ziyan, nggak ada hadirin yang lebih manfaat, yang lebih yaitu memberikan kita kenikmatan, keselamatan melebihi daripada berteman dengan orang-orang baik, berteman, berdekatan dengan orang-orang soleh seperti mereka. Idza amtaratir rahmatu ala qalbil arif, apabila hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan atas hatinya seorang arif billah, wa anta fihi, sedangkan namamu ada di dalam lubuk hati wali tersebut, akhadta kismak, maka kamu telah mengambil bagianmu daripada rahmat yang Allah turunkan kepada wali tersebut karena namamu ada di lubuk hati wali tersebut. Au nadhara ilaik, atau wali tersebut memandang kepadamu, yang mana pandangan tersebut wali itu sedang dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan terkena daripada pandangan rahmat. Sampai kata Habib Ali diucapkan di dalam syair para habaib, wa nadharatun minhu in sahhat ala ahadin bi'aini wuddin bi'idnillahi tuhyi, satu pandangan dari mereka seorang arif billah apabila sudah mengenai atas seseorang dengan pandangan rasa cinta, dengan izin Allah pandangan tersebut bisa menghidupkan semangat, bisa menghidupkan hatinya yang mati, bisa menghidupkan jiwanya orang tersebut apabila sudah terkena pandangan kasih sayang daripada seorang arif billah. Tanam wa anta jahil, sampai kata Habib Ali, kau tidur dalam keadaan bodoh,
nggak paham apa-apa, apalagi ma'rifat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Wadagum anta wali. Tapi kamu bangun tidur, kamu dalam keadaan jadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali min auliyaillah. Ta'kul syahwat wa tag'aliyan. Kamu makan semampu kamu, semau kamu, sesuka kamu, puaskan syahwatmu, kamu makan apa saja. Tapi apa yang terjadi dari hasil makan tersebut? Karena kamu dipandang oleh seorang wali auliyaillah, kamu dekat, kamu hadir di majelisnya wali min auliyaillah, kamu menjadi seorang wali min auliyaillah. Ma hadza illa bihim. Maka kata Habib Ali, enggak ada anugerah yang sangat luar biasa yang dialami oleh kami para habaib dan leluhur-leluhur kami kecuali dikarenakan sebab mereka guru-guru kami, sebab mereka para wali-wali kami, wabis sawabiq, dan dikarenakan daripada ketentuan yang sudah terlebih dahulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali. Allah yuragina fil maragil aliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan kita semua di dalam yaitu kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kedudukan tersebut ila hadratil gurbiyah wal hubbiyah, sampai bisa mencapai kedudukan itu kepada hadirat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan mendapatkan cinta dan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.